Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran nahwu kita, di mana kita masih menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu taala. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan kembali pembelajaran nahwu kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-adawatun nasibah, yaitu alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari'. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi baru berkaitan dengan adawatu al-jazimah, alat-alat yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Tapi secara umum adawatul jazimah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma tajzimu fi'lan wahidan, yaitu yang menjazmkan satu fi'il saja, menjazmkan satu fi'il mudhari'. Adapun yang kedua, ma tajzimu fi'lain, yaitu yang menjadi dua fi'il mudhari'. Jadi yang pertama, ini ada dua klasifikasi ya. Klasifikasi pertama itu menjazmkan satu fi'il mudhari', kemudian klasifikasi yang kedua menjazmkan dua fi'il mudhari'. Type rinciannya sebagai berikut. Yang pertama kita bahas yang kelompok pertama, allati tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan hanya satu fi'il. Type yang menjazmkan hanya satu fi'il mudhari'. Itu ada 6 di sini ya, disebutkan 6 oleh beliau. Yang pertama adalah lam. Type dalam contohnya lam yalid. Nah, ini ya. Lam yalid menjazmkan fi'il mudhari'. Ada lam, kemudian yalid, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya pun majzum dengan sukun di sini. Dan nanti akan dibahas tentang tanda-tanda jazm. Kemudian lam yusolli. Nah, di sini ada lam juga, kemudian yusolli, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya jazm, dan jazmnya dengan membuang huruf illah. Yang kedua ada lamma. Nah, lamma di sini artinya juga belum. Kalau ini lam artinya belum, jadi penafian untuk masa lampau. Begitu pula dengan lamma. Lamma ini juga belum, tapi bedanya dengan lam antara lamma ini belum terjadi tapi berpotensi akan terjadi ya. Beda dengan lam. Berbeda dengan lam, kalau lam ini dia menafikan sesuatu yang belum terjadi. Adapun kalau lamma dia juga menafikan sesuatu yang belum terjadi, penafian yang sudah terjadi akan tapi berpotensi akan terjadi. Contohnya seperti ini tadi. Kalau lam yalid dia tidak beranak ya, dan tidak akan beranak gitu ya. Seterusnya lam yusolli, dia belum sholat, dan ini tidak berpotensi bahwasanya dia nanti akan sholat. Beda halnya dengan lamma, ketika dia mengatakan lamma ya'lam, artinya dia belum, untuk saat ini memang dia belum mengetahui, tapi nanti ke depannya bisa jadi dia akan mengetahui, berpotensi atau kemungkinan dia akan mengetahui. Begitu pula dengan lamma yarji, dia belum pulang. Saat ini memang belum pulang, tapi nanti ada kemungkinan ke depannya dia akan pulang. Tapi itu perbedaan lam dengan lamma. Sama-sama artinya belum, tapi kalau lamma ini ada kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, alam. Alam artinya sama seperti lam ya. Cuman di sini ada tambahan hamzah, artinya tidakkah atau belumkah gitu ya. Alam yaj'al, belumkah dia menjadikan. Alam nasyra, belumkah kami menjelaskan. Jadi kalimatnya dalam bentuk pertanyaan. Begitu pula dengan alamma. Alamma ini sama seperti ini ya, cuman ditambah ada hamzah di sini. Belumkah juga artinya. Belumkah dia hadir. Cuman tadi sekali lagi perbedaan lamma dengan
lam, karena ini ada kemungkinan nanti akan terjadi. Jadi kalau dikatakan alam mayahdur, dia belum hadir, memang untuk saat ini belum hadir, tapi nanti ke depannya bisa jadi dia hadir. Kemudian yang kelima, lamul amri. Lamul amri artinya lam yang berfungsi untuk memerintah. Seperti ini ya, li. Ini disebut lamul amr karena dia menjazmkan. Liyakhruj artinya hendaknya dia keluar. Jadi lam yang berfungsi untuk memerintah. Hendaklah atau hendaknya dia keluar. Seperti keluarlah kamu gitu ya. Kalau fi'il amr, tapi ini lamul amr, hendaknya dia keluar. Kemudian yang keenam, la nahiyah. Nama juga nahiyah. Nahiyah artinya melarang atau mencegah. Sehingga kalau dikatakan la tajlis, ini karena jazm ya. Jangan, artinya jangan. Jangan kamu duduk. Bukan tidak ya, tapi jangan. Karena ini pelarangan atau pencegahan. Tab ini adawatun nasbi atau adawatul jazm, alat-alat yang bisa menjazmkan fi'il mudhari', tapi apa? Fi'lan wahidan, hanya satu fi'il mudhari'. Ini perlu dihafal. Ada 6 ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi kedua adalah allati tajzimu fi'lain. Yaitu alat-alat jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Kalau tadi satu fi'il, kalau ini dua fi'il mudhari'. Nah, ini kan jelas ya satu fi'il tadi, hanya satu. Nah, ini dua fi'ilnya. Satu kalimat langsung dua fi'il mudhari' yang dijazmkan. Contoh in di sini ya. In artinya jika. In tajtahid tanjah. Nah, ini kan jazm semua ini. Ini ada dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang pertama tajtahid, fi'il mudhari' yang kedua adalah tanjah. Menjazmkan dua fi'il mudhari'. Artinya in tajtahid tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh, tanjah kamu akan sukses. Begitu pula yang kedua, idma. Idma tata'allam tataqaddam. Ini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Nah, ada dua fi'il mudhari' yang jazm. Idma ini sama seperti in, artinya jika. Jika kamu belajar tataqaddam, maka kamu akan maju, berkembang gitu ya. Berevolusi. Kemudian juga ma. Ma artinya apapun. Ma taf'al syarran tandam. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Ini fi'il mudhari' yang pertama, fi'il mudhari' yang kedua yang ini. Taib. Apapun yang kamu lakukan dari suatu keburukan itu tandam, kamu akan menyesalinya. Taib. Ini yang ketiga, kemudian yang keempat, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa beramal keburukan, ini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Barang siapa yang beramal keburukan, yujza bihi. Dia akan dibalas dengan keburukan tadi. Ini artinya barang siapa atau siapapun, siapa saja gitu ya. Tapi kemudian mahma. Mahma ini artinya bagaimanapun atau apapun bisa mahma. Kalau di sini bagaimanapun ya. Mahma tubtlin, ini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Bagaimanapun kamu menyembunyikan tudhirhu al-ayyam, maka hari-hari itu akan menampakkannya. Jadi kalau misalkan kita menyembunyikan sesuatu saat ini, pasti suatu saat nanti akan terbongkar juga. Itu maksudnya. Kemudian mata. Mata artinya kapanpun atau kapan saja. Di sini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Mata tadhhab adhab. Kapanpun kamu pergi, aku juga akan pergi. Kemudian yang ketujuh, ini sama seperti mata, artinya kapanpun. Ayyana tahsun, ini fi'il mudhari' yang pertama, dan ini fi'il mudhari' yang kedua. Ayyatahsun sariratuka tuhmat siratuka. Kapanpun kepribadianmu, sariro apa namanya, batinmu itu baik, maka perilakumu akan dipuji. Jadi kapanpun hatimu, sesuatu yang ada di dalam hati ya, dada, kapanpun hatimu itu, maka tuhmat siratuka, perilakumu akan dipuji. Tab yang ke-8, aina. Aina tadhhabil ummu tadhhab maryamu ma'aha.
Nah, ini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Artinya dimanapun, dimanapun ibu itu pergi, maka Maryam juga pergi bersama dia, bersama ibu tadi. Artinya dimanapun. Anna ini juga sama, seperti Aina, dimanapun ya. Anna yadhabil abu yadhab aliyun ma'ahu. Ini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Dimanapun ayah itu pergi, maka Ali itu juga pergi bersamanya, bersama ayah. Yang ke-10, haitsuma, ini juga dimanapun. Haitsuma tanzula tukroma. Dimanapun kalian berdua tinggal, kalian dimuliakan. Ini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Kemudian yang ke-11, kaifama. Kaifama artinya bagaimanapun. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Ini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Bagaimanapun kamu bermuamalah, berinteraksi dengan teman-temanmu itu, maka dengan temanmu, maka dia akan berinteraksi sepertimu, maka dia akan berinteraksi denganmu itu juga. Jadi maksudnya kalau kita berinteraksi dengan teman kita itu dengan baik, maka mereka juga akan baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita bermuamalah dengan mereka dengan buruk, maka mereka juga akan berbuat buruk kepada kita. Jadi tergantung muamalah kita kepada orang lain. Kemudian yang ke-12, ayu. Artinya apapun gitu ya. Nah, ini fi'il mudhari' yang pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Ayu kitabin taqra tastafid. Ayya ya. Ayya kitabin taqra tastafid. Kitab pun yang kamu baca, tastafid, kamu bisa mengambil faidah dari kitab tersebut. Tapi ini muqaddimah ya, berkaitan dengan al-adawatu al-jazimah, alat-alat yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi ada dua. Yang pertama menjazmkan satu fi'il mudhari' dan itu ada 6. Kemudian yang kedua yang menjazmkan dua fi'il mudhari' dan itu ada 12. Kemudian ini ada tamrin, ini bisa dikerjakan ya. Yajlis, lam, yajlis, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan al-adawatu al-jazimah. Taib. Nah, ini juga ij'al marfu, mansub, dan majzum. Jadi marfu'nya seperti ini, kalau mansubnya seperti apa, majzumnya seperti apa, tandanya ya. Dan ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan tanda-tanda nasab, jazm, dan juga marfu ya. Kalau ini misalkan perlu diulang tadi, nah ini ya. Ini tanda jazmnya dengan sukun karena dia sohihul akhir. Kalau ini tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat ya. Dengan membuang huruf ilat. Nah, huruf ilatnya dibuang ketika jazm. Ini alamma yahdur, yaitu dengan sukun. Dan sukun. Ini juga sukun. Ini sukun. Intinya ketika fi'il sohihul akhir, maka dia dengan sukun. Ini juga sukun. Kecuali ini ya tadi, karena dia mu'tal. Kalau mu'tal, maka dengan membuang huruf illahnya. Ini juga sukun ya. Sukun, sukun, dan ini fi'il mudhari' pertama, ini fi'il mudhari' yang kedua. Ini juga dengan sukun, 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 sukun semuanya fi'il sohil akhir. Ini juga sukun. Nah, ini kalau yang ini dengan membuang huruf illah karena ini ada ini fi'il mudhari' yang mu'tal ya. Nah, seharusnya di sini ada alifnya, tapi dibuang alifnya. Yujza. Nah, ada alifnya. Alifnya dibuang sehingga tinggal yujza bihi langsung gitu ya. Kemudian yang lainnya ini sukun ya, ini sukun, 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 ini juga sukun, ini juga sukun, rata-rata sukun. Nah, adapun yang ini sebenarnya sukun ya, cuman karena sukun ketemu sukun, nah ini kan ada dua sukun nih, ini sukun, kemudian di sini harusnya kan sukun, maka yang sukun yang pertama ini di kasroh, tapi
secara asalnya ini sukun ya. Tadhab gitu ya, sama seperti ini, sukun. Ini juga sukun sama. Kenapa ini kasroh? Karena bertemunya dua sukun. Liltiqoi as-sakinain. Nah, adapun ini tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf nun. Membuang huruf nun ya. Karena af'alul khamsa. Ini ada nunnya sebenarnya. Cuman dibuang nunnya. Ini juga ada nun. Dibuang nunnya karena af'alul khamsa. Ini sukun, 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 dan seterusnya. Tinggal disesuaikan. Nanti kalau ini bagaimana tandanya. Ini kan fi'il sahihul akhir, maka dia sukun, dan seterusnya. Sampai ke bawah ya. Ini juga sama. Ini berkaitan dengan la ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.